Halo Sobat Bujang, kembali lagi di Koko Bujang. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah berputar di dalam kepala orang dengan skizofrenia. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Jangan lupa di komen. Tonton sampai habis. Oke, Sobat Bujang, balik lagi sama kita nih. Sekarang kita ke bab 3 yuk. Aku menjadi overthinking, berpikir berlebihan pada diri. Pernah gak pada ngalamin nih, Bujang Akik? Pernah sih berpikir ketika melakukan sesuatu udah overthinking duluan gitu. Jadi ya begitu, di pikiran selalu bilang nanti gimana ya kalau sudah melakukan ini ya. Nanti kalau sudah melakukan nanti gimana ya. Nanti kalau gitu-gitu terus nanti terus gitu. Jadi itu mengganggu banget sih, mengganggu aktivitas juga, mengganggu kenyamanan kegiatan juga di rumah gitu. Jadi kalau ingin melakukan sesuatu pasti berpikirnya gitu terus, selalu overthinking, selalu berpikir berlebihan gitu, yang dimana itu membuat diri jadi nggak nyaman gitu. Oke, bisa diterima. Ada yang lagi? Udah. Ada tambahan? Nggak ada. Oke, Bujang Bule, pernah nggak ngalamin overthinking? Jujur gua sampai sekarang gua pernah justru malah overthinking. Banyak kan gua malah kenapa ya justru ya. Nah ini gua justru balik lagi ke masa lalu. Ya jarang justru ke depan. Kadang-kadang aja ke depan. Kalau ke depan paling apa ya? Gua senang gitu. Wah ke depan gimana nih gini gitu. Jadi kayak tipe pencemas gitu gua jadinya. Atau enggak ya gua mikir ke depan. Ya kayak Bujang Akik bener. Ini gimana ya nanti ya gini gitu. Nah kalau ngomongin tentang overthinking yang masa lalu ini, gue cuman pas masa lalu karena gue ingat cuma itu. Ya gue merasa gue selalu diremehkan, direndahkan, tapi justru gue kok karena kalian seorang caregiver, gue ceritakan itu ya dia bilang ke gue lagi gini. Ya itu lagi gitu katanya. Ngerti. Ngalamin. Iya. Ya itu lagi. Ngeluhnya itu mulu gitu. Terus akhirnya gua pencerahan sendiri akhirnya. Oh iya ini gak usah diingat lagi, udah tidurin aja gitu atau enggak. Oh kayak gitu gua jalanin aja lah. Atau gua nambah obat gitu justru kayak gitu. Oh kayak gitu. Jadi dari masalah itu membuat lu ada sedikit trauma ya, maaf ya. Ada ngalamin. Betul. Kalau kedepannya sih ya gimana aja sih. Jadi gimana ya? Serba salah gitu. Takut salah, takut ya maunya bener aja gitu kalau bisa ke depan. Tapi yang kayak gitu juga, yang penting ya diawali dengan persiapan dulu, misalkan doa atau apa ya gitu sih menurut gua. Oke, bisa diterima. Ada tambahan? Gitu sih. Ya gitu aja sih gua baru ingat. Sekarang Bujang Meong nih apa? Jadi kalau aku tuh tadi bukan nih gue gitu. Gue tuh tadi udah bilang yang tadi sebelumnya gitu, mikir-mikir ke masa lalu, kesalahan masa lalu itu sangat menyiksa. Terus satu lagi, gue tipe penghayal gitu, ngayal jadi apa, pengen punya duit jutaan dolar gitu, itu sangat menyiksa gitu. Tapi nggak tahu harus melakukan apa gitu. Jadi lu bimbang lah ya? Ya bimbang gitulah, kayak lagunya bimbang. Susah saja bilang katanya, ya lu harus balik dari nol. Tapi dia nggak mau cerita harusnya kayak gimana. Nah itu. Oke. Bisa diterima. Santuy. Ada tambahan? Udah. Yang santuy gimana? Berpikir berlebihan atau overthinking bisa jadi kebiasaan buruk apabila menderita otak manusia secara terus-menerus dan berkelanjutan. Overthinking atau orang yang gemar berpikir berlebihan umumnya selalu mengulangi percakapan yang mereka lakukan kemarin, menebak-nebak setiap putusan yang mereka sebut, yang mereka buat, atau membayangkan bencana terjadi di setiap hari.
overthinking bisa menjadi kebiasaan yang tidak Anda sadari. Contohnya saja saat tiba-tiba Anda melamun. Iya tuh, gue kadang suka ngelamun. Nih gue mau kerjain ini, tapi ntar gimana ya? Terus mikir lagi mau ngerjain ini, udah takut duluan gitu. Cuman mungkin karena gua sering melamun gitu, membayangkan yang belum terjadi, jadi overthinking sendiri gitu. Udah gitu aja. Apalagi kalau ada masalah ya. Iya, kalau ada Nah, iya. masalah, kadang masalah yang rumit, ini gimana ngatasinnya. Cuman gua cara ngatasinnya ya sebisa gua aja gitu, Nah, bener banget. semampunya lah. Oke, Bujang Kupal. Kalau gua dulu, jadi gua cerita pernah dulu gua itu nulis naskah film. Nah itu pas gua nulis naskah film itu gua ngerasa gua itu artis besar, terus karya gua itu masterpiece gitu. Masterpiece. Jadi gua ngerasa mobil lewat aja, oh ini iklan nih buat film gua nih gitu. Jadi overthinkingnya di situ gitu. Jadi dunia itu kayak ngasih tahu tanda-tanda ke gua gitu. Kayak ngerasa bahwa gua nih orang penting banget dan yang lain butuh gua gitu. Itu overthinking gua waktu itu dulu. Waktu itu terus sampai ibaratnya ketemu orang aja, oh ini orang kiriman siapa nih gitu. Kiriman produser apa gitu kan. Mau ketemu gua apa dia mau jadi artis gua gitu. Dulu gua overthinkingnya begitu. Kadang juga gua muncul overthinkingnya yang jelek. Oh ini orang pengen nyakitin gua nih gitu. Ini orang gak suka sama gua nih, pengen ngancurin kehidupan gua. Kadang overthinkingnya gua begitu. Oke. Terima, ada tambahan? Nah, ada. Oke, kalau gue overthinkingnya kadang-kadang gue merasa lebih dari seorang gitu, entah waham entah apa gitu ya. Gue merasa mempunyai kekuatan lebih gitu dari seorang, kayak punya kesaktian apa gitu. Dulu awal-awal gue ngalamin skizofrenia, cuma sekarang setelah gue pikir gue ternyata hanya orang biasa, nggak seperti yang gue pikirin gitu. Kadang-kadang gue juga overthinking, ya kayak Bujang Kupal juga. Kalau misalnya nongkrong ketemu teman-teman baru, kalau misalnya ngomong dia tanggapan yang gak enak sama kita, gue udah overthinking, wah dia nggak suka sama gue nih, dia pengen nyelakain gue, paling sih gitu. Cuma selama ini karena gue udah minum obat rutin dan menjalani kegiatan sehari-hari dengan baik, gue jadi lebih luas gitu ngadepin kehidupan, nggak terlalu tinggi ekspektasi, nggak terlalu overthinking, dan nggak terlalu berlebihan atau kurang gitu. Ya gue ngejalanin apa yang ada hari ini aja. Seperti Bujang Kupal bilang, lu cukup jalanin hari ini. Kalau hari ini udah lewat, lu cukup bersyukur dan berterima kasih sama yang kuasa ya, sama Tuhan lu gitu, bahwa hari ini udah lewat gitu. Besok jalan lagi. Kalau udah, makanya gue seneng banget kalau udah malam, kayak misalnya kan gue kan pulang dari kerjaan jam 5 udah pulang di rumah, gue ngopi lah. Kalau di jam 7 ngopi, ngerokok lah jam 5 lah, jam 7 makan, ya udah ngerenung sambil ngerokok. Habis makan udah jam 8 apa jam setengah 9 gue ke kamar tidur. Gue udah seneng banget itu, nggak obat udah. Wah udah bersyukur banget gue kalau bisa tidur bener. Iya. Kalau nggak, karena gue inget awal-awal gue nggak mengalamin, gue kurang lebih 2 minggu lebih gue nggak tidur mas. Buset, aduh mata gue nyampe pengen gue congkel gitu. Kenapa? Gara-gara kok lu nggak bisa diem gitu. Kayak mata ini seperti otak gitu. Berpikir terus. Yang mehong kayak otak gitu. Bujang Kupal, mata ini jatuhnya berpikir tahu. Akhirnya ya gitu, setelah 2 minggu nggak tidur, kira ngalamin halusinasi dan makanya teman-teman di luar sana yang kalau udah nggak bisa tidur lama, segera ke instansi kesehatan, segera ke konsul ke
tenaga kesehatan terdekat dari Profesional. rumah Anda, profesional gitu, agar nanti bisa dikasih tahu jalan keluarnya apa gitu. Jangan tunggu terlambat kayak yang lain, nanti sayang waktunya terbuang gitu. Hai Sobat Peduli Jiwa, saya Patrick, anggota KPSI, ingin menawarkan kaos KPSI dengan ukuran S sampai triple XL. Kalian yang ingin memesan kaos KPSI ini bisa melalui Tokopedia di Galeri KPSI dan bisa menghubungi kontak saya yakni 0877 8564 1902. Ya, kaosnya yakni seperti ini. Kalian bisa mendonasikan untuk KPSI untuk bertahan di link ini. Sampai jumpa.